Masyarakat kita punya masalah kecerdasan kolaborasi. Sangat besar. Karena ingat, 70% dari dunia ini adalah... Balik lagi dengan background Bapak sebelumnya sebagai seorang TNI AL ya? Iya. Seperti apa sih antusias Bapak dengan bidang kelautan? Ya, saya kira laut itu masa depan bangsa Indonesia dan bahkan dunia. Mengapa? Karena sumber daya di darat mulai habis. Karena ingat, 70% dari dunia ini adalah lautan, ya, ocean. Itu yang saya kira dengan bertambahnya kemampuan pengetahuan dan teknologi akan dapat diolah dan diekstraksi. Walaupun katakanlah daratan itu cukup luas, laut itu adalah masa depan kita. Karena laut itu bukan saja media perhubungan, tetapi juga media untuk mencari sumber kekayaan alam. Tetapi lebih dari itu juga menjadi medan pertahanan bagi kita. Itu adalah masa depan kita. Oke, kalau menurut Mas Kirdi ya, menyikapi pemanfaatan potensi maritim dan terestrial untuk menjadikan Indonesia ini lebih maju. Ada satu hal yang membuat saya jatuh cinta pada negara ini, yaitu negara ini dibangun dengan sejarah yang luar biasa, peradaban besar, kemudian diperjuangkan dengan sedemikiannya oleh para bapak bangsa kita, dan sistem pertahanan rakyat semestanya dulu benar-benar luar biasa. Dan saat ini menyadari bahwa keluar biasaan potensi sumber daya alamnya. Nah, tapi ini saya garis bawahi. Potensi sumber daya alam. Kenapa potensinya digarisbawahi? Karena dari dulu pidato-pidato para pemimpin negara kita adalah kita punya potensi. Kapan jadi benerannya gitu loh pertanyaannya. Kalau ditanya tentang potensi maritim kita, saya akan bicara kata-kata luar biasa itu bahkan nggak mencerminkan. Huge, benar-benar enormous gitu, gede sekali gitu. Pertanyaannya adalah yang mengelola siapa? Kan sumber daya manusia Indonesia. Banyak orang-orang itu yang cerdas, pintar sehingga bisa membuat Sriwijaya, Mojopahit dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, kenapa kita saat ini belum mencapai full potensial kita? Apakah ada sesuatu yang masih bisa digali dari kemasyarakatan kita, kemanusiaan kita sebagai orang Indonesia yang bisa kemudian mengelola sumber daya alam ini? Ya. Apakah itu bisa dicapai oleh teman-teman kita dari militer? Apakah dari sipil? Jawabannya bisa dua-duanya. Karena saya melihat masing-masing kan punya kekuatan yang luar biasa. Ini kekuatan di A, ini kekuatan di B, dan ini merge jadi satu. Nah, ini jadi seru. Ternyata masyarakat kita punya masalah untuk dalam hal yang namanya collaborative quotient, kecerdasan kolaborasi. Ketika saya dan Fadia dan Pak Laksamana kita berkumpul dalam satu tempat dan kita sama memikirkan negara, akan ada misalnya orang-orang lain yang mungkin tidak berpikir seperti itu. Tapi apa yang bisa saya pakai untuk kemaslahatan dan manfaat saya ya? Oh, egosentris. Egosentrik. Yang itu yang kemudian ketika berkembang dalam sebuah organisasi dan dia jadi sebuah pemimpin, seorang pemimpin yang jadinya adalah ego lintas jurusan, ego lintas sektoral. Polhukam bilang begini, Kominfo bilang begini, ini bilang begini. Misalnya ya, saya yakin ini tidak terjadi di banyak dalam menyeluruh, enggak, saya nggak yakin itu. Tapi di dalam tiap matra pun, mungkin di dalamnya juga tetap masih ada friksi-friksi itu, atau mungkin matra yang berbeda. Gitu. Tetapi itu kan bukan salah institusinya, manusianya. Yang harus diberesin apa, Mas? Saya akan kembali pada personal, yaitu karakter. Pertanyaan saya, karakter bangsa kita itu apa sih? Ini harusnya saya tanya sama Pak Laksamana sebenarnya. Karakter yang disebut karakter bangsa menurut Pak Laksamana itu gimana, Pak? Soalnya kalau kita selalu bilang kita harus sesuai karakter bangsa kita. Saya kadang-kadang mikir, oke, karakter bangsa itu seperti apa? Kalau menurut Pak Laksamana gimana, Pak? Sekarang sudah kabur. Karakter itu mencakup banyak hal.